Halo Billy Nation, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai sistem ekskresi manusia. Kalian bisa menjumpai materi ini di materi kelas 9 IPA dan juga di materi kelas 11 Biologi. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke materinya yuk. Sistem ekskresi manusia. Jadi sebenarnya apa sih sistem ekskresi itu? Pada dasarnya, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jadi, di dalam tubuh kita itu ada semacam sampah zat metabolisme yang kalau tidak dikeluarkan nanti akan bersifat racun atau toksik, sehingga akan menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Lalu selanjutnya, apa saja organ yang termasuk ke dalam sistem ekskresi? Karena di dalam sistem ekskresi kita mengenal lebih dari satu organ. Yang pertama adalah ginjal. Produk akhir yang akan dihasilkan oleh ginjal adalah urin. Lalu yang kedua ada hati. Produk yang akan dikeluarkan oleh hati itu bernama cairan empedu. Yang ketiga adalah paru-paru. Yang akan dikeluarkan oleh paru-paru itu adalah karbon dioksida dan juga uap air. Dan yang terakhir adalah kulit. Seperti yang kita tahu, kulit itu akan mengeluarkan keringat. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan spesifik membahas organ ginjal saja. Oke, kita langsung masuk ke penjelasan ginjal yang selanjutnya. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Kalau kalian belum tahu apa itu urin itu biasanya kita sebut dengan air kencing, air seni, atau air pipis bahasa anak kecilnya ya. Lalu, apa sih cara kerja ginjal itu seperti apa? Nah, cara kerja ginjal sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Lalu yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga, kita akan membahas satu persatu mengenai cara kerja ginjal. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan yang terjadi di kapsula Bowman dan glomerulus. Nah, di filtrasi ini nanti urin akan difilter atau disaring untuk dipilih mana yang sekiranya zatnya itu masih diperlukan oleh tubuh dan zat yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Hasil yang dikeluarkan dari proses filtrasi ini dinamakan dengan urin primer. Nah, setelah melalui proses filtrasi, urin primer akan masuk ke tubulus contortus proximal atau yang kita bisa singkat dengan TKP untuk menjalani proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, jadi intinya pada proses reabsorpsi ini, urin primer akan diserap kembali zat-zat yang masih bisa dipakai lagi oleh tubuh. Jadi nanti setelah melalui proses reabsorpsi, urin yang akan diteruskan itu benar-benar urin yang sisa zat-zatnya itu yang benar-benar tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil dari reabsorpsi itu ginjal akan memproduksi yang namanya urin sekunder. Nah, setelah melalui proses reabsorpsi, urin sekunder akan masuk ke tubulus contortus distal atau yang bisa kita singkat dengan TKD. Nah, di TKD ini nanti urin sekunder akan menjalani proses augmentasi atau penambahan zat. Nah, penambahan zat yang dimaksud di sini adalah zat-zat yang masih tertinggal di dalam tubuh, padahal sebenarnya zat itu tuh sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi, nanti di TKD zat itu akan ditambahkan ke dalam urin sekunder. Dan dalam proses augmentasi ini, hasilnya adalah urin yang sesungguhnya dan udah siap untuk dikeluarkan oleh tubuh. Nah, di sini kalian bisa melihat ilustrasi pembentukan urin pada ginjal. Di sini kalian bisa melihat ada tempat filtrasi yaitu glomerulus dan kapsula Bowman yang kemudian akan diteruskan ke tubulus contortus proximal untuk dilakukan reabsorpsi atau penyerapan kembali dan kemudian diteruskan melalui lengkung Henle dan kemudian masuk ke tubulus contortus distal atau TKD untuk dilakukan proses augmentasi. Nah, setelah ini urin sesungguhnya akan diteruskan masuk
ke pelvis renalis, dan kemudian urin sesungguhnya ini akan ditampung di kandung kemih sampai manusia merasa ingin pipis atau ingin buang air kecil. Kemudian urin itu baru bisa keluar dari tubuh kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari atau mengenali beberapa jenis gangguan pada ginjal. Yang pertama adalah nefritis atau kerusakan pada bagian glomerulus ginjal akibat infeksi kuman yang umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang kedua adalah poliuria, yaitu gangguan pada ginjal yang ditandai dengan produksi urin yang sangat banyak dan encer akibat gagalnya reabsorpsi oleh nefron. Selanjutnya ada oliguria, yakni produksi urin yang sedikit, biasanya kurang dari 400 ml per hari pada orang dewasa, dan dapat menjadi salah satu tanda awal dari gagal ginjal dan masalah urologi lainnya atau penyumbatan di dalam saluran kemih. Oke, setelah kita mempelajari mengenai sistem ekskresi manusia pada ginjal, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalian bisa pause dulu video ini dan kemudian coba kerjakan 2 contoh soal yang ada di depan kalian. Lalu kalian coba jawab, setelah itu kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan untuk nomor 1 itu jawabannya adalah C, yaitu poliuria. Di slide yang tadi kita udah mempelajari mengenai gangguan pada ginjal, salah satunya adalah poliuria, yang mana poliuria ini merupakan gangguan pada ginjal yang ditandai dengan produksi urin yang sangat banyak dan encer akibat gagalnya reabsorpsi oleh nefron. Jadi kita udah pasti benar dong jawabannya poliuria, karena di soal nomor 1 itu pertanyaannya di bawah ini yang merupakan contoh penyakit karena ginjal mengalami kelainan pada saat peristiwa reabsorpsi, yaitu jawabannya poliuria. Untuk soal nomor 2 jawabannya adalah B, yaitu reabsorpsi. Karena pada tahapan pembentukan urin itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu filtrasi, lalu yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, filtrasi itu terjadi di glomerulus dan juga kapsula Bowman. Sedangkan augmentasi itu terjadinya itu di TKD atau tubulus contortus distal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu reabsorpsi, karena dia terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, sekian pembahasan mengenai sistem ekskresi pada manusia bagian ginjal. Kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Bilin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel Bilin Education. See you!